lagi bersama saya Alin di sini. Kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Kita sapa dulu mungkin. Halo semuanya, selamat datang. Nah, kita mungkin perkenalan dulu dari mbak-mbak yang sudah hadir hari ini atau kakak-kakak ya, biar lebih akrab gitu. Mungkin dari yang ujung dulu, ada kakak siapa hari ini? Selamat siang, saya Febridian Permatasari, saya alumni IKIP PGRI Bojonegoro, lulusan tahun 2014. Saat ini saya sebagai pelatih UKM Taekwondo IKIP PGRI Bojonegoro. Wow, keren sekali. Selamat datang Mbak Dian ya. Terima Oke, kasih. selanjutnya ada siapa ini? Saya Media Bersari, mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro, Iya. tingkat 3, Prodi PPKN. Oh, Prodi dari PPKN. Iya. Halo Mbak Ambar, selamat datang ya. Selanjutnya ada siapa di sini? Saya Medina Eli Krisnawati Pranoko dari tingkat 1 Prodi PPKN. Dari Prodi PPKN. Oh, sama-sama satu jurusan ya? Iya. Apakah sudah akrab mungkin? Ya, sudah sangat akrab ya. Sangat akrab ya. Oke, Mbak Medina selamat datang hari ini. Nah, teman-teman semua, kita akan berbincang-bincang tentang dunia taekwondo. Mungkin untuk teman-teman semua ini sudah ada yang tahu kalau di IKIP PGRI Bojonegoro ini ada salah satu UKM taekwondo yang prestasinya juga sudah banyak sekali. Nah, kita fokus ke teman-teman yang hadir hari ini. Ada Mbak Dian, ini tadi sebagai pelatih begitu ya di UKM Taekwondo. Mungkin kita mau tahu dulu nih prestasinya apa saja yang sudah didapatkan sampai tahun ini. Saya secara pribadi. Iya, saja pribadi dulu. Secara pribadi saya bermula latihan di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Saat itu saya posisi sebagai atlet kabupaten juga. Wah, dan sudah mengikuti beberapa pertandingan di wilayah NTB. Seperti itu. Oh, berarti memang asli NTB ini Mbak Dian ya? Ya, orang tua saya NTB dan Bojonegoro. Oh begitu. Ya, seperti itu. Blasteran. Oh gitu ya. Oh, Blasteran. Blasteran. Blasteran provinsi. Iya, gitu betul. Ya. Terus sekarang pindah ke sini dan fokus berkarya di Bojonegoro. Ya, betul Oh sekali. begitu. Itu kalau dari personalnya. Nah, kita tanya dulu yang dari mahasiswa IKIP dulu ini. Kalau dari Mbak Ambar ini prestasi yang sudah didapatkan selama di sini apa saja? Prestasi saya itu sudah lima kali ikut kejuaraan taekwondo. Alhamdulillah 3 dapat medali emas dan yang 2 medali perak. Wah, bagus. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu. Medali emas, medali merah. Berarti pertama kali tadi itu udah dapat medali emas itu? Iya, alhamdulillah. Wah, keren banget. Rasanya gimana dapat medali emas kayak gitu? Ya, seneng banget sih. Soalnya kan awalnya deg-degan gitu kayak bisa nggak iki, bisa nggak gitu. ya. Kayak alhamdulillah dapat emas. Iya, alhamdulillah. Kayaknya kayak lihat dari lawannya tuh, wah kayaknya enggak deh. Biasanya gitu ya kalau yang pertama kali tadi tuh kayak gitu, tapi akhirnya Minder bisa duluan, juga. iya. Selamat untuk Mbak Ambar ya. Oke, selanjutnya kalau untuk Mbak Medina ini apa saja prestasinya, silakan disebutkan. Kalau saya sebelum di IKIP udah pernah ikut Kejuaraan ikut juga. dari SMA. Oh gitu. Iya, Emang dari fokusnya udah dari SMA nih ya taekwondonya. Iya, terus ikut kejuaraan di mana? Surabaya. Di Malang. Ya sekitar 5 kali kejuaraan. 5 kali kejuaraan. Iya. Dapat emas, perak, perunggu. Emas sama perak. Emas sama perak. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu Mbak Medina. Ini memang prestasinya sudah banyak sekali begitu ya. Dari personalnya ini memang sudah bagus sekali ya teman-teman semua. Dan mungkin kita akan tanya dulu nih. Tadi kan prestasi secara masing-masing. Aku dapat kabar ternyata alumni kita satu ini yaitu Mbak Dian ini merupakan pendiri klub Taekwondo Bojonegoro. Kita kasih tepuk tangan dulu. Itu gimana ceritanya ini Mbak Dian? Kok bisa? Sebenarnya saya juga ingin terima kasih dengan kampus IKIP PGRI Bojonegoro karena sebenarnya sebelum ada klub-klub lain yang berdiri di Bojonegoro, klub pertama yang berdiri adalah UKM Taekwondo IKIP PGRI Bojonegoro tahun 2012. Oh, Jadi bisa dibilang pelopor dari seluruh klub yang ada di Bojonegoro ini adalah UKM Taekwondo IKIP PGRI. Wah, aku kok bangga banget ya. Tepuk tangan banget. Iya, seperti itu memang. Dan saat itu didukung sekali oleh senior-senior saat itu di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan saya dibantu untuk membangun UKM Taekwondo pertama di Bojonegoro, sekaligus klub pertama juga di Bojonegoro, seperti itu. Iya, luar biasa sekali untuk Mbak Dian ya. Jadi memang awalnya kenapa ini? Kan tadi karena memang di sini tuh kayak pencetusnya gitu ya. Iya. Kenapa tiba-tiba gak ada pemikiran kayaknya harus ada taekwondo di sini? Saat itu karena saya berhenti dalam posisi masih menjadi atlet, dan setelah saya datang ke sini, ke Bojonegoro maksudnya, saya mencari klub melalui internet, tapi ternyata tidak ada. Kemudian saya coba untuk hubungi beberapa
sesama taekwondoin yang ada di Jawa Timur, kebanyakan dari Surabaya. Kemudian menjelaskan bahwa belum ada yang namanya klub berdiri gitu. di Bojonegoro. Kalau ada pasti akan terdaftar seperti itu. Akhirnya dari dua buah pihak ya, dari dua pihak, dari teman-teman pelatih, kemudian dari IKIP mensupport bagaimana kalau kita buat nih, kita ciptakan nih klub baru atau UKM baru saat itu bentuknya untuk ya sebagai wadah latihan saya pertama kali seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, alhamdulillah jadi UKM yang cukup dikenal di Jawa Timur dan mampu bersaing dengan banyak kampus di Jawa Timur juga. Iya, memang seperti itu. ceritanya tuh kayak dari greget dari diri sendiri gitu ya. Kok nggak ada gitu wadah yang ada di Bojonegoro. Akhirnya mencetuskan untuk mendirikan sendiri di sini dan didukung dengan berbagai pihak begitu ya. Mungkin kalau nggak ada Mbak Dian di sini mungkin klub taekwondo nggak ada ya sampai sekarang ya. Sama juga mungkin kalau tidak didukung dari waktu itu senior-senior pihak kampus dan teman-teman pelatih lain di Jawa Timur, mungkin juga belum ada taekwondo sampai saat ini di Bojonegoro. Benar, makasih sekali untuk Mbak Dian. Akhirnya ada wadah nih untuk teman-teman supaya bisa berprestasi di bidang taekwondo ini. Nah, kita kan tadi udah bercerita tentang apa namanya, bagaimana UKM taekwondo ini terjadi dan bagaimana Mbak Dian mencetuskan klubnya. Kira-kira nih, kenapa suka taekwondo? Terus ceritanya dulu kenapa bisa suka taekwondo, terus bisa kayak latihan terus itu kenapa? Kan kita tahu ya, taekwondo kan buat cewek kan agak keras gitu ya sebenarnya. Kenapa nih, mungkin bisa diceritakan nih Mbak Dian? Jadi saat sekolah di NTB, di Sumbawa, saya memang ikut berbagai macam olahraga. Dari catur, basket, taekwondo, sampai akhirnya tekun di dua cabur yang paling lama, yaitu di basket dan di taekwondo. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata saya jauh lebih betah, jauh lebih suka di taekwondo. Akhirnya saya menekuni sampai akhirnya pindah ke sini seperti itu. Gitu. Jadi memang dari kecil tuh udah fokusnya ke Banyak, taekwondo. Iya banyak olahraga. Kemudian paling lama itu di taekwondo. Paling senang juga di taekwondo. Iya, paling gitu senang ya. itu di taekwondo. Emang dari hobi gitu ya? Iya, betul. Iya, nah jadi berarti aktivitas sehari-harinya selama ini Mbak Dian ini untuk itu ya, apa namanya, menjadi pelatih seperti itu ya. Di sini, di luar juga jadi pelatih kan mungkin? Betul. Oh gitu, jadi memang kesehariannya taekwondo terus gitu ya? Iya, sambil saya juga guru privat. Oh, guru privat juga. Memang super sibuk ini sepertinya Mbak Dian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sibuk. Nah, kalau itu kan tadi ceritanya dari Mbak Dian, aktivitasnya, terus kenapa ikut taekwondo. Mungkin kalau dari Mbak Ambar, aktivitasnya apa akhir-akhir ini, selain ikut kejuaraan ya, terus kenapa suka sama taekwondo? Bisa diceritakan? Aktivitas akhir-akhir ini ya cuman itu apa, kuliah sehari-hari sama kadang latihan gitu. Latihannya setiap hari apa nih biasanya Mbak Ambar? Kita ada TC setiap Selasa sampai Kamis, terus Sabtu Minggu sore juga ada. Lanjut terus pokoknya ya. Soalnya kan kayak ngejar kejuaraannya terus gitu. Iya, benar. Biasanya kalau aku tahu nih ya, atlet itu kan emang harus setiap hari latihan. Betul. Kalau nggak gitu capek atau gimana sih sebenarnya? Ya biar kalau ada kejuaraan mendadak seperti 1 bulan lagi ada kejuaraan, kita tuh sudah siap gitu. Oh gitu, jadi emang harus prepare tuh berhari-hari gitu. Iya, oke. Kalau tadi kan cerita aktivitasnya sehari-hari nih. Terus kira-kira kenapa suka taekwondo dan akhirnya bisa masuk kejuaraan nih sebagai seorang cewek ya? Awalnya itu ada PKKMB di IKIP itu kan taekwondo atraksi-atraksi tampil gitu ya. Atraksi-atraksi kan wah keren banget gitu. Cewek-cewek kok bisa kayak gitu iya, ya? kan jadinya kayak pengen. Terus di IKIP kan belum ada UKM olahraga. Nah, saya kan juga sekalian olahraga gitu, ikut sehat taekwondo. awalnya, coba-coba. Terus ikut-ikut lah, terus kata sabemnya kalau ikut kejuaraan nanti sertifikatnya bisa dibuat penunjang ijazah pendamping. Iya, pendamping. Gitu. Sebagai pendamping. Pendamping skripsi gitu. Jadi kan saya lebih tertarik. Jadinya ikut kejuaraan-kejuaraan dan alhamdulillah sudah 5 kali kejuaraan. Awalnya coba-coba ternyata menghasilkan ya. Oh begitu ceritanya. Tapi kalau dari Mbak Medina nih, tadi kan katanya waktu SMA. Nah kita cerita dulu aktivitasnya sehari-hari ini ngapain aja di rumah? Kalau saya bekerja di SMA. Oh iya, jadi Staf TU. Jadi staf TU di SMA begitu. Selain itu
ngampus di sini gitu ya. Kuliah sini sama ikut latihan. Latihan terus yang tadi setiap hari pasti ada latihannya gitu ya. Terus mungkin karena tadi ceritanya dari SMA ikut taekwondo. Kenapa suka taekwondo? Kan cewek gitu ya. Biasanya kan cewek tuh agak yang manja-manja gitu. Terus ini kan kalau taekwondo itu kira-kira kenapa nih ikut taekwondo? Kalau dulu itu pernah mau ikut bela diri tapi nggak tahu bela dirinya di tempatnya di mana gitu. Oh, Terus gitu. ketemu sama teman SMA. Kebetulan dia dari Malang gitu. Iya, betul. Dari Malang dia sudah ikut taekwondo. Terus Oh gitu. saya bilang apa? Boleh ikut nggak? Ternyata boleh, terus ikut sampai sekarang. Oh gitu. Jadi awalnya dari teman SMA gitu. Biasanya emang kayak gitu ya. Ada yang ngajakin, ayolah ikut gitu. Akhirnya dari teman, terus dari SMA. Berarti kalau dari SMA sampai sekarang udah berapa tahun ini Mbak Medina? 7. 7 tahun menggeluti bidang taekwondo ini ya, karena emang udah suka, terus udah nyaman di taekwondo. Apakah aku harus coba ya taekwondo ini? Bisa. Coba nih, nanti aku kayaknya pengen coba. Nah, kita kan berbicara tentang taekwondo, terus apa namanya tadi kan juga aktivitas teman-teman. Nah, kira-kira nih dari banyak kejuaraan itu, apa yang paling diingat dari kejuaraan, atau mungkin ada cerita unik dari kejuaraan yang sudah diikuti? Mungkin dari Mbak Dia dulu ya, sudah banyak sekali ini kejuaraannya ya. Kalau cerita unik sebenarnya tiap anak bawa cerita lucu ya mereka. Cuma yang paling saya ingat sampai hari ini tuh saat itu kita pernah ada pertandingan dan kami sempat kaget. Salah satu atlet kami saat itu ada yang dicederai dengan sengaja oleh salah satu tanding gitu. Iya, salah satu kontingen. Jadi kontingen lain melakukan hal yang tidak sportif seperti itu. Karena selama ini kita ya seperti biasa, seperti klub-klub pada umumnya ya kumpul seru-seruan, saling support teman di pertandingan. Cuma kalau yang lucu mungkin saya tidak bisa ingat saking banyaknya, tapi yang paling terngiang sampai saat ini kejadian itu di Batu saat itu. Tapi yang hebatnya atlet tersebut setelah cedera dengan cukup parah saat itu, tapi masih bisa join, masih bisa kumpul dengan teman-teman di tengah pertandingan itu. Itu seperti yang paling saya ingat. Tapi kalau serunya banyak sekali, apalagi Dina, kemudian Ambar ini pasti setiap waktunya bikin pelatih-pelatihnya tertawa jika di pertandingan. Si receh itu. di klub gitu ya. Paling receh, orang dua ini paling receh. Jadi kalau yang paling diingat ya kejadian di Batu saat itu, tapi sisanya pengalamannya luar biasa bahwa mereka buat saya belajar, kemudian lihat pribadinya beda-beda, seru aja. Seru gitu ya, ketemu banyak orang gitu, terus sharing seperti itu. Semuanya gitu. Pokoknya kalau ikut klub pasti seru banget karena temannya kan banyak dan kejadian yang kurang mengenakan sebenarnya kayak gitu ya. Kenapa harus kayak gitu kan? Kita jadi pertanyaan juga. Bisa sportif kan lebih bagus daripada enggak kan gitu. Tapi jadi ini juga semangat buat teman-teman ya, bahwa walaupun terjadi seperti itu saat itu, tapi teman-temannya semuanya mensupport. Akhirnya saya lihat, wah berarti anak-anak UKM kemudian teman-teman taekwondo ini luar biasa dalam saling mendukung teman-temannya seperti itu. Iya. Nah, itu kalau cerita dari Mbak Dian ada kejadian yang kurang mengenakan, tapi serunya lebih banyak. Iya, serunya pasti lebih banyak. Kalau dari Mbak Ambar ini, dari 5 kejuaraan itu, apa yang paling diingat atau mungkin kejadian unik begitu? Apa? Yang paling diingat itu waktu kemarin terakhir kejuaraan di Malang itu, kan kalau mau kejuaraan pasti ada samping-samping mau lomba sama siapa, tanding sama siapa, gitu. Itu saling-saling tanya dari mana, kan saya ditanya dari mana Mbak, dari Bojonegoro. Oh Bojonegoro mana? Dari IKIP PGRI Bojonegoro. Oh emang di Bojonegoro ada IKIP kan gitu, jadinya kita saling mengenalkan. Oh ada di sana ada IKIP ikut bagus. promosi. Iya, promosi taekwondonya juga sudah ikut kemana-mana, kejuaraan kemana-mana, ada klubnya juga gitu. Jadinya yang dulunya nggak ada yang tahu IKIP, jadinya oh ada, sekarang ternyata tahu, ada. apalagi juara gitu ya. Ini loh buktinya kayak gitu ya. gitu. Kalau ceritanya dari Mbak Ambar itu, kalau dari Mbak Medina apa nih cerita unik yang bikin terkenang terus gitu kira-kira? Sama juga yang kejuaraan terakhir itu setelah 3 tahun saya vakum kejuaraan. Kemarin baru turun lagi. Emang cedera atau gimana? Ya emang lagi vakum aja gitu. Iya, vakum. Cuma ikut latihan-latihan aja. Oh gitu. Iya. Terus cerita uniknya?
ya itu ikut tanding lagi. Jadi Kayak ada kagetnya itu euforianya baru lagi. baru lagi. Oh gitu, jadi kayak lagi baru nyoba-nyoba pertandingan padahal dulunya Sebenarnya sudah sudah. pernah gitu. Iya, jadi emang setiap pertandingan pasti ada ceritanya masing-masing. Nah ini kan kita di dunia pendidikan di IKIP PGRI Bojonegoro, tapi kan pasti setiap orang punya fokusnya tersendiri. Teman-teman ini kan fokusnya di taekwondo. Sebagai alumni nih Mbak Dia, dulunya ini bidang studinya apa dulu? Saya pendidikan bahasa Inggris. Oh, dari pendidikan bahasa Inggris. Terus kenapa ini tiba-tiba kok jadi ke taekwondo? Iya. Terus dan ini kan masuk keluar itu bukan di bidang akademis lagi begitu ya, non akademis nih. Ceritanya gimana nih kira-kira Mbak Dia? Sebenarnya selama berkuliah pun saya sudah di 2 bidang yang saya tekuni. Pertama taekwondo dan yang kedua mengajar sebagai guru privat. Jadi sampai saya lulus pun sebenarnya saya masih menjalankan 2 kegiatan ini. Gitu. Namun yang berkembang dengan cukup pesat itu kegiatan-kegiatan taekwondo. Karena akhirnya kami sudah join di KONI, kemudian terdaftar secara resmi. Jadi event-event besar seperti Porprov, Popda dan lain-lain juga kami ikut andil, ikut Ikut terlibat di kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga mungkin sampai saat ini yang jauh lebih banyak akhirnya porsinya adalah di bidang taekwondonya. Gitu. Tapi saya masih menjalankan tugasnya sebagai guru privat seperti itu. Jadi masih tetap jalan dua-duanya gitu. Tetap jalan dua-duanya. Nah, jadi kadang kan kalau image-nya IKIP itu kan pasti jadi guru. Guru. Padahal kan nggak harus gitu kan ya. Betul. Kita kan bisa fokus ke bidang yang lain seperti contohnya Mbak Dini kan juga berprestasinya di bidang taekwondo. Nggak harus jadi guru tapi bisa ke bidang yang lainnya. Iya, Justru betul. berprestasinya banyak di taekwondo dan sekarang sudah jadi pelatih dan pendiri klub begitu ya di Bojonegoro. Nah, jadi bisa kita katakan taekwondo ini memang cukup luas sekali. Berarti itu biasanya kalau tanding itu setiap tahun, setiap bulan, atau berapa bulan sekali biasanya kalau tanding? Kalau untuk taekwondo sebenarnya dalam 1 tahun ya, jadi sepanjang tahun itu akan ada 3 kali kejurprov. Oh gitu. 3 kali kejurprov di awal tahun, kemudian pertengahan tahun itu khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Oh gitu. Ya, tahun ini dibuka untuk pelajar dan mahasiswa khusus, dan yang terakhir ini yang kejurprov seri 2 yang akan dilaksanakan di Malang itu akan diadakan tertutup. Artinya pesertanya terbatas. Jadi bisa dibilang best of the best seperti itu. Iya, jadi itu adalah agenda rutin untuk pertandingan. Tapi di sela-sela kegiatan tersebut ada juga biasanya open turnamen yang bisa kita pilih untuk diikuti atau tidak. Contohnya kemarin UM Cup ya, Iya, benar UM UM Cup. Jadi kami ikut serta juga membawa 5 atlet saat itu. Jadi kejuaraan-kejuaraan atau open turnamen tersebut yang ada di antara event-event utama seperti kejurprov. Oh begitu. Jadi Sepanjang memang tahun. sepanjang tahun selalu ada dan tergantung Selalu atletnya mau ikut yang mana. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak diwajibkan harus ikut semua gitu. Nggak ya, tergantung dari atletnya sendiri. Untuk mahasiswa memang kita pilah, kita lihat mana yang sekiranya, contohnya kemarin open turnamen diikuti oleh beberapa kampus di Jawa Timur. Jadi kami ikut, kemudian kejurprov pelajar saat itu kami off dulu karena di situ mungkin titik utamanya adalah pelajar. Seperti itu, walaupun dibuka untuk kelas mahasiswa waktu itu. Nah, tapi di kejurprov awal tahun kita ikut banyak seperti itu. Jadi kita pilih karena tahun 2022 juga ada Porsenasma, kemudian ada Pomprov. Jadi benar-benar dipilih untuk mahasiswa ikut di event yang mana. Nah, jadi tergantung porsinya masing-masing Betul. untuk teman-teman semua. Nah, ini karena ini sudah di penghujung tahun 2022. Kira-kira target di tahun 2023 ini seperti apa? Mungkin dari masing-masing Mbak Dian dulu silakan. Target tahun 2023 mungkin. Untuk target 2023 untuk mahasiswa saat ini lebih ke persiapan karena Porsenasma itu koreksi kalau saya salah 4 tahun sekali ya, benar ya? 4 atau 5 tahun sekali, saya lupa. Jadi kita persiapkan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya insya Allah akan mewakili IKIP PGRI Bojonegoro. Jadi untuk jangka panjangnya. Kita doakan Seperti saja itu. semoga lancar terus latihannya, terus akan ada kemajuan-kemajuan baru, prestasi baru dari UKM Taekwondo ini. Amin, amin. Nah, untuk kalau Mbak Ambar sendiri ada target apa di tahun depan? Targetnya sih mungkin lebih
ingin latihan rutin lagi ya, pengen ikut kejuaraan lagi kalau Kalau ada bisa, kesempatan, iya, gitu kesempatan ya. kan lumayan itu apa sertifikatnya buat penunjang skripsi. Benefitnya juga Iya. banyak. Betul. Gitu. Jadi untuk targetnya pasti pengen ikut kejuaraan lagi. Nah kalau dari Mbak Medina, sama kah? Enggak. Oke, kita dengar. Apa ini Mbak Medina? Apa ini targetnya? Targetnya tahun depan ikut ujian Kenaikan dan sabuk hitam. Oh sabuk iya. hitam. Oh ya, aku ini belum tahu ya sabuknya kira-kira masing-masing apa saja. Kalau Mbak Medina ini berarti mau naik ke sabuk hitam. Sekarang merah strip hitam 2. Oh gitu. Jadi ini fokusnya mau kenaikan sabuk dulu, nanti baru ke kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Ya kalau bisa. Ya kita doakan banyak kesempatan di dong. tahun depan ini Iya. ya. Kalau nah kita berbicara tentang sabuk nih. Kalau Mbak Dian, sabuk sekarang yang dipegang ini warnanya apa? Saya sabuk hitam dan 2 cookie won. Aduh, aku gak takut ya. Gak aman ya, aman ya. Aman. Aman ya, oke. Aman. Kalau Mbak Amber sampai sekarang ini Saya sabuknya masih sabuk hijau. masih sabuk hijau. Pokoknya terus diasah Iya, terus biar betul. biar naik tingkat terus Iya. gitu ya. Kalau Mbak Medina tadi berarti merah strip Hitam. hitam. Oh gitu, mau masuk ke hitam gitu. Nah, ini kan berarti butuh latihan yang panjang sekali untuk bisa naik sabuk terus gitu. Mungkin nih kita kan tadi udah berbicara banyak dan panjang lebar begitu ya. Yang terakhir nih mungkin ada pesan apa nih untuk teman-teman yang menonton video kita hari ini? Mungkin dari Mbak Medina dulu. Pesannya apa ya? Ikut gabung aja soalnya kalau kuliah itu mending kita ikut apa, Kegiatan yang yang lain gitu. lain. Biar kayak nambah relasi, itu bener. paling penting sih Iya. buat besok kita kalau mau kerja, kita kan nanti kalau butuh apa, oh kenal orang ini, tanya gitu. aja gitu. Iya, yang penting tuh relasi. Iya, Terus jangan relasi. jadi mahasiswa kupu-kupu ya, jangan Benar. kuliah pulang. Ada kegiatan di kampus tuh diikuti kan banyak sekali UKM, terutama UKM Taekwondo begitu. Oke, kalau dari Mbak Ambar pesan apa untuk teman-teman yang menonton video ini? Mungkin untuk teman-teman yang belum join UKM Taekwondo bisa segera join. Soalnya itu selain buat penunjang skripsi, kita sertifikat kejuaraannya juga bisa buat pemotongan beasiswa ya, beasiswa bidik misi. Ada Iya, beasiswa benefit prestasi. lain gitu Iya. ya. Jadi yang belum dapat KIP kuliah itu bisa dibuat untuk itu biaya. daftarnya gitu. beasiswa Nah, pokoknya prestasi. yang penting ikut Taekwondo. Iya. Ayo Itu ikut yang Taekwondo. penting. Nah, kalau sebagai senior, sebagai alumni, apakah pesan untuk teman-teman yang menonton hari ini? Kalau pesan dari saya hampir mirip. Kalau kita kuliah ya, khususnya yang di IKIP PGRI Bojonegoro, mungkin bisa join di UKM Taekwondo, kemudian kita saling sharing dan bisa berbagi pengalaman. Insya Allah untuk prestasi bisa kita raih dengan latihan dengan teratur, dan mungkin yang paling utama adalah bukan berarti jika kita berkuliah di IKIP PGRI Bojonegoro kita hanya akan diam di satu bidang, yaitu akademik atau mungkin menjadi guru. Tapi kita bisa juga explore bakat-bakat kita melalui berkuliah di sini di IKIP PGRI Bojonegoro, sehingga kita saat terjun di masyarakat juga bisa berkembang, kemudian dapat menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus atau di dunia pekerjaan. Jadi buat saya, selain itu saya terima kasih untuk kampus IKIP PGRI Bojonegoro. Saya jauh sekali berkembang juga karena kampus kita tercinta ini. Gitu. Kita Seperti tepuk tangan untuk kampus kita ya. Iya, jadi memang pesannya begitu untuk teman-teman semua join. Terus nanti kalau dari Mbak Dian itu yang penting ya itu harus aktif. Betul. Gitu ya. Karena kita nggak tahu di luar sana tuh akan jadi apa. Betul. Jangan fokus di satu bidang aja. Benar. Kayak gitu. Nah, Benar. oke. Terima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah hadir hari ini. Semoga diberi kesehatan. Terus kejuaraannya juga makin banyak, latihan terus, jangan cedera gitu ya. Amin, Harapannya sih amin. selalu sehat Amin. yang penting. Amin. begitu. Sehat Amin. yang utama. Iya, sehat yang utama. Oke. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.